البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu ad-dinu ad-dinu Fadhal. تفضل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع إلى قبائله، فإن تزاحم أمر المصالح قدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد وارتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر له التأثير. بسم الله. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع إلى قبائله، فإن تزاحم أمر المصالح yuqaddamu تفضل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع إلى قبائله، فإن تزاحم عدد المصالح قدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر له التأثير. بسم الله. Bismillah. Bismillah. Na'am, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih, masih penyebutan mengenai contoh-contoh yang sesuai dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Perkara yang berat kan bisa mendatangkan kemudahan. Kita lihat di sini kata beliau, al-misalu ar-rabi', contoh yang keempat, al-hajju, itu ya. Naam, haji. Wa qad nassa fihi bidzat 'alal istita'ah, dan sungguh telah ditetapkan secara zatnya tentang wajibnya haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Coba kalau semua diwajibkan, yang mampu dan yang enggak mampu, coba bayangkan. Berat enggak kira-kira? Berat. Oleh karena itu ada lafaz istita'ah. Ada catatan istita'ah bagi yang mampu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya kepada Allah lah kewajiban manusia untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Apa maksudnya ya? Jadi ada lafadznya yang mampu, menunjukkan bahwasanya ya kalau yang tidak mampu enggak wajib.
karena dia belum mampu. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Cuman wajibnya berapa kali? Wajibnya sekali. Adapun berikutnya hukumnya sudah lain lagi. Paham ya? Yustahab atau mustahab atau mandub itu kalau untuk yang berikutnya. Naam. Li'anna al-masyaqqata fil haji mutawaqqi'atun fil wusul ila Makkah. Karena beratnya di dalam haji itu benar-benar terjadi gitu ya untuk sampai ke Mekah. Kita butuh uang enggak kira-kira? Butuh uang, butuh harta barakallahu fikum. Nah, untuk sampai ke Mekah itu kan berat kalau tidak punya uang. Oleh karena itu disyaratkan apa? Bagi yang mampu. Wa fi ada'il manasik, dan juga di dalam menunaikan ibadah-ibadah haji, ritual haji, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Rukun haji ada berapa? Sebutkan. Ihram, tawaf, as-sa'i, al-wuquf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam, ini adalah apa? Adalah rukun haji. Kalau rukun umrah dikurangi satu, yaitu wukuf, tanpa wukuf. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau, fa kullu ma syara'ahu Allah fa huwa muyassarun min aslih. Maka setiap atau seluruh perkara yang Allah Taala syariatkan sebenarnya itu dimudahkan secara asalnya. Mudah sebenarnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Hatta alladhi muyassarun min aslih, hingga bahkan perbuatan yang memang sejak asalnya itu mudah, idza tara'a 'aridun, apabila muncul faktor-faktor yang lain, yakunu hunaka, maka bisa jadi di sana taysirun akhar, ada kemudahan lagi. Bayangkan, sudah mudah, kemudian kalau ada faktor yang lain tambah mudah lagi. Contohnya, antum wudu dengan air mudah enggak? Mudah. Tapi karena enggak mampu, dipermudah lagi, yaitu apa? Tayammum. Paham? Seperti itu. Masya Allah, agama ini benar-benar sempurna. Kita lihat. Walinadrib lidzalika amsilatan, dan kami akan berikan untuk kaidah tersebut beberapa contoh. Al-awwal, contoh yang pertama, perhatian baik-baik ya, contohnya fit taharah. Contoh yang pertama mengenai taharah, yaitu bersuci. Yajibu 'alal insan an yatatahhara bil ma'i, sawa'un kana an hadatsin asghar aw an hadatsin akbar, ya enggak? Wajib bagi manusia untuk bersuci dengan air, baik dikarenakan sebabnya hadas kecil ataupun hadas apa? Besar. Hadas kecil seperti apa contohnya? Kencing, BAB misalkan. Kalau hadas akbar seperti apa contohnya? Hah? Contohnya apa? Orang berhadas akbar. Apa contohnya? Ya, apa istilahnya? Junub, paham ya? Atau nifas, atau haid, kan itu, paham ya? Seperti itu apa dengan air juga bersucinya hukum asalnya. Fa in kana maridan, nah maka apabila dia sakit, wa yukhsha 'ala nafsihi, dan dikhawatirkan nanti sakitnya itu parah menimpa dirinya kalau seandainya menggunakan air, fa innahu yatayammam, masyaallah. Maka sesungguhnya dia boleh tayammum. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Perkara yang berat kan pasti akan mendatangkan kemudahan. Bayangkan ini, kalau khawatir sakit dan khawatir dirinya nanti tambah parah kalau menggunakan air, boleh tayammum. Wa dalil dzalika ayatut taharah fi suratil Maidah. Dalil mengenai hal tersebut adalah ayat 6 yang menyebutkan tentang apa? Bersuci dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Perhatikan ayatnya ini ya, ilal ka'bain. Karena kalau antum bacanya keliru nanti mencocoki pendapatnya Syiah Rafidhah mengenai apa? Wa arjulikum. Kalau antum bacanya wa arjulikum itu nanti keliru. Tapi yang tepat ma'tufnya wa arjula, ma'tuf ke mana? Aidia. Paham ya? Jadi artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq. Sampai mana marafiq? Sampai kedua siku. Paham ya? Naam. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Bukan cuci, kalau kepala usap saja. Ini. Nah, usap dah. Bukan dicuci pakai air gitu, bukan. Paham ya? Nah, kemudian apa? Wa arjulakum. Ya, ma'tufnya perhatikan baik-baik. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah, bukan usaplah, tapi cucilah. Kalau antum bacanya wa arjulikum berarti maknanya apa? Dan cucilah kaki kalian. Basuhlah. Artinya ini basuhlah. Berarti diusap aja gini, cukup kata mereka. Paham ya? Itu keliru. Yang boleh diusap itu kalau menggunakan khuffain atau kaos kaki itu diusap. Tapi kalau tidak menggunakan seperti ini, maka kembali ke
ayat yang mulia ini dan juga hadis-hadis yang lain dicuci kakinya. Maksudnya ya, bukan diusap. Naam. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub, tertimpa pada kalian janabah, mungkin janabah itu ada dua kemungkinan ya. Janabah itu ada dua kemungkinan, imma janabah karena ihtilam lebih basah, imma janabah karena setelah berhubungan badan, ya, suami dengan istri misalkan. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Janabah. Mafhum? Fattahharu, maka bersucilah kalian. Wa in kuntum mardha, namun jika kalian sakit, aw ala safarin, apalagi di perjalanan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian, na'am barakallahu fikum, melakukan BAB, aw lamastumun nisa, atau kalian berhubungan badan dengan wanita, falam tajidu ma'an, ini. Kemudian kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci, debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari debu tersebut. Bukan apa? Taburkanlah. Paham ya? Dulu ketika sebelum diajarkan mengenai tayamum seperti ini, sebagian para sahabat memahami tayamum itu menggulung-gulungkan badannya ke tanah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau tayamum, nah mungkin karena untuk mandi janabah tadinya, jadi dia menggulung-gulungkan badannya ke tanah. Nah, Rasulullah mengatakan innama yakfika an tadriba bi yadaika hakadha. Cukup bagimu sebenarnya memukulkan kedua telapak tanganmu seperti ini. Setelah itu kalau ternyata kau tebal digini-gini kan, kau tebal apa tanahnya tadinya, atau ditiup. Nah, ingat-ingat sini wajah, tangan. Paham ya? Ada juga dalam hadis disebutkan apa? Tangan baru wajah, dua-duanya boleh. Maksudnya ya? Nah, kalau sesuai dengan ayat ini, maka wajah baru tangan. Enggak perlu antum usap-usap sampai tebal, itu enggak perlu, cuma gini aja. Dah. Sampai sini enggak kira-kira? Ya ini aja udah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian rambut perlu enggak rambut? Enggak perlu, wajah aja cukup. Apa maksudnya ya? Jenggot? Sela-sela ini? Enggak perlu. Paham ya? Karena nah barakallahu fikum, nah syariatnya wajah saja. Ayo, nah kita lihat di sini. Berbeda dengan air, kalau air jelas ya, ada dianjurkannya untuk menyela-nyela. Nah, barakallahu fikum lihyah atau jenggot. Kita lihat sini. Man yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Taala tidak menginginkan untuk menjadikan pada kalian itu sesuatu yang memberatkan, walakin yuridu litahhirakum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian, wal yutimma ni'matahu, dan ingin menyempurnakan nikmatnya 'alaikum kepada kalian, la'allakum tashkurun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Syahidnya mana barakallahu fikum? Syahidnya di sini kalau enggak ada air boleh tayamum. Karena tayamum disyariatkan imma karena enggak ada air, imma karena tidak mampu menggunakan air. Dua itu ya. Jadi kalau air melimpah pun, airnya melimpah banyak, kok enggak mampu menggunakan air, boleh apa? Tayamum. Paham ya? Yang pertama itu, yang kedua, kalau antum benar-benar apa? Nah, enggak ada air sama sekali. Enggak ada air sama sekali. Nyari kemana mana enggak ada air, tayamum boleh. Mohon insyaallah ya. Ayo, berikutnya. Fa'aujaballahu taharata bil ma', maka Allah Taala mewajibkan untuk bersuci dengan air. Fa idza kana al-insanu maridan, maka apabila manusia itu sakit, wa khafa 'ala nafsihi min ziyaratil marad, dan dia khawatir terhadap dirinya kalau seandainya penyakitnya bertambah, au ta'akhuril bur'i, atau khawatir kalau seandainya kesembuhannya itu terlambat, wa kana yatadarraru bil ma', dan bisa jadi dia apa? Berbahaya dengan air tersebut, fa innahu yatayammam, maka boleh bertayamum. Contohnya, antum misalkan punya penyakit yang bisa dikatakan parah lah. Kalau kena air tambah demam misalkan. Kena air tambah, nah barakallahu fikum, istilahnya apa? Menggigil misalkan. Nah, seperti itu boleh antum menggunakan apa? Tayamum tadi. Nah, walaupun air banyak. Karena enggak mampu apa? Enggak mampu menggunakan apa? Air. Ingat-ingat ya. Pertama, tayamum, at-tayammumu, nah barakallahu fikum, yusra' fi halatain. Tayamum itu disyariatkan dalam dua keadaan. Al-halatul ula 'inda 'adami wujudil ma', ketika enggak ada air. Paham itu ya? Yang kedua, al-halatus tsaniyah 'inda 'adamil qudrah nam 'ala isti'malil ma', ketika dia tidak mampu menggunakan air. Airnya banyak melimpah tapi enggak mampu menggunakannya. Paham belum? Mahfuz insyaallah? Ayo, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Naam. Enggak ada istilah apa istilah nanti kalau misalkan tayamum itu harus semua badannya gulungkan, itu enggak ada ya. Ya tadi itu cuma saran tadi itu. Simpel aja. Pas selesai.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian boleh enggak tayamum dengan kapur barus? Nggak boleh ya. Nah, barakallahu fikum, karena bukan debu dari tanah, bukan. Nah, kalau tembok itu kemungkinan besar berdebu enggak masalah. Tapi kalau posisi tembok yang misalnya tembok dari granit, keramik atau semisal setiap hari dilas, setiap hari dipel itu ya misalkan, itu bisa dikatakan enggak ada debunya. Paham ya? Jadi mencari yang berdebu. Paham ya? Biar terwujudkan apa yang disampaikan dalam hadis atau dalam ayat. Maksudnya ya, tapi kalau setiap hari dipel, temboknya dari granit, kemudian bersih, itu antum gini-gini kan enggak ada debunya sama sekali. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Apa? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, anna Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Amr bin As radhiyallahu anhu, ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fa ajnaba wa kanatil lailatu baridatan. Di dalam hadis yang sahih bahwasanya Amr bin As suatu ketika Rasulullah pernah mengutusnya dalam suatu utusan gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia junub. Junub malam hari ini. Dalam keadaan malam itu dingin sekali. Dingin. Fatayammama wa shalla bi ashabih. Kemudian dia bertayamum. Junub padahal enggak mandi. Junub bertayamum. Dan dia salat menjadi imam. Salat menjadi imam, posisi dia awalnya junub. Tapi enggak mandi dia karena dingin sekali malam itu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata kepada Amr bin As, "As-salaita bi ashabika wa anta junubun?" Kamu salat menjadi imam untuk para sahabatmu dalam keadaan kau masih junub atau dalam keadaan kau junub? Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berkata Amr bin As mengatakan, wahai Rasulullah, na'am, dzakartu qala Allah taala, aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah taala menyayangi kalian. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak mampu aku menggunakan air, dingin sekali. Kalau misalkan malam itu misalkan malam yang dingin sekali, kalau antum mandi dengan air, coba bayangkan bagaimana? Resiko. Bisa jadi badannya kaku. Paham ya? Apalagi di Damas, contoh aja di Damas, itu kalau sudah musim dingin di Yaman sana, itu bisa sampai mencapai derajatnya namin, paham ya? Sehingga air keran itu atau alirkan gini aja, enggak ngalir kecuali setetes dua tetes. Di bawahnya taruh kompor baru nanti keluar airnya. Jadi kalau mandi memang ngeri sekali. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu di sana ada tangki yang besar, sama ma'had disediakan kompor di bawahnya. Jadi setiap adzan pertama itu dia dinyalakan kompornya itu, yang kira-kira junub mandinya ngambil air situ. Paham ya? Karena apa? Karena posisinya airnya benar-benar dingin luar biasa. Baik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Di sana itu cuma dua musim aja, musim dingin, musim panas. Musim hujan ada enggak? Ada, setahun cuma 2 kali toh. Setahun itu 2 kali hujan. Paham ya? Karena di sana rumahnya terbuat dari apa? Tanah. Jadi kalau hujan tiap hari hancur. Paham ya? Memang benar. Sana memang hikmahnya Allah taala. Nah, barakallahu fikum, menurunkan hujan tidak setiap hari. Hikmahnya itu tadi. Rumahnya terbuat di tanah. Ya, antum melihat tuh masyaallah tinggi, tingkat tuh tanah semua. Masya Allah itu ya. Tapi hujannya setahun kurang lebihnya cuma 2 kali. 2 kali. Sekali hujan terus banjir, tapi nggak sampai merusak rumah tadi itu. Nah, coba kalau tiap hari seperti Indonesia misalkan, ya bisa jadi roboh itu. Yang terbuat dari tanah maksudnya ya. Nah, berbeda dengan apa? Son'a, ibu kota Yaman, itu sudah mulai bangunannya mewah, itu bisa jadi apa? Kuat. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di sini barakallahu fikum, Amr bin As, na'am, junub, kemudian karena malam itu dingin, beliau apa? Beliau tayamum. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Kamu salat menjadi imam untuk para sahabatmu dalam keadaan junub?" Akhirnya Amr bin As mengatakan apa? "Aku ingat firman Allah taala tadi itu. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah taala menyayangi kalian." Menunjukkan bahwasanya kalau malam itu aku mandi mungkin berbahaya gitu loh. Maksudnya ya. Kita lihat fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa, bayangkan. Takriran li fi'li, dalam keadaan apa? Mengakui benarnya perbuatan tersebut. Maksudnya boleh gitu loh. Paham ya? Malam kemudian dingin sekali dan antum enggak mampu, posisi antum junub. Tayamum enggak masalah. Tapi kalau masih air masih ada. Kemudian kompor masih ada, bisa menghangatkan, hangatkan. Apa maksudnya ya? Kalau enggak mampu sama sekali, benar-benar dingin dan enggak kuat, boleh tayamum. Paham insyaallah ya? Tapi jangan bermudah-mudahan. Nah, karena apa? Karena posisinya bisa dikatakan saat itu untuk mencari api juga susah itu istilahnya ya. Kemudian posisinya berbahaya kalau kena air misalkan. Boleh tayamum. Naam. Mafhum insyaallah? Ewa. Kita lihat di sini. Naam, barakallahu fikum. Al-misalus tsani fi shalah. Contoh yang kedua di dalam salat.
Yajibu 'alal insan an yusalli al-fardhah qa'iman. Wajib bagi manusia salat wajib berdiri. Wajib hukumnya. Salat wajib apa? Wajib berdiri ketika salatnya salat fardu. Fa in lam yastati' faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Adapun bagi orang yang tidak mampu, sungguh Rasulullah telah berkata kepada Imran bin Husain, ini hadisnya dihafal ini. Mudah sekali. Riwayat Bukhari. Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Artinya apa? Salatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah dengan apa? Duduk. Jika tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Di atas sisi itu maksudnya berbaring atau miring kanan atau kiri terserah, sesuai dengan kemampuannya. Paham maksudnya ya? Ini antum bacanya dengan fa'ala junubin. Karena enggak ada harokatnya. Kalau antum fa'ala junubin berarti maka salat engkau di atas keadaanmu dalam keadaan junub. Oh ya, ala janbin. Nah, barakallahu fikum. Mahfum insyaallah ini ya. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kita lihat berikutnya. Akhrajal Bukhari min hadits Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Al-misal salis atau yang ketiga fi zakah, mengenai zakat ini perhatikan baik-baik. Zakat ini bagaimana kok ada keringanan juga ternyata? Naam. Contohnya, idza kanat amwalul insan laysat iyadih. Kalau dia itu hartanya enggak di tangannya, dia punya uang banyak miliaran cuman enggak di tangannya. Dipinjam orang gitu loh. Paham belum? Dipinjam orang. Dia di tangannya enggak ada uang. Cuman orang pinjam ke dia banyak sekali sampai MM-an. Seharusnya kalau uang MM-an tadi ada pada dia, zakat enggak saat itu? Zakat. Kita lihat bagaimana solusinya. Fala yajibu alaihi an yastaqrida liyuzakki. Enggak wajib bagi dia pinjam uang ke orang lain untuk zakat. Enggak wajib. Cuman kapan dia wajib? Kapan ada orang kembalikan uang ke dia, kok sampai nisabnya wajib dia menzakati hartanya. Paham belum? Nah, jadi enggak dituntut dia pinjam uang. Antum misalkan punya uang, uangnya MM-an misalkan, tapi dipinjam sama orang gitu loh. Enggak di tangan antum. Paham ya? Ketika haul sama ada nisabnya, seharusnya kalau uang itu ada pada diri kita, wajib zakat enggak seharusnya? Wajib. Tapi karena uang itu di tangan orang lain, kita enggak wajib minjam uang ke orang lain kemudian zakat. Paham ya? Saat itu. Tapi nanti kalau uang dibalikkan, wajib kita menzakati yang telah tertunda tadi itu. Paham belum? Paham atau bingung? Paham? Jadi uangnya itu ada, cuman di orang lain gitu loh. Uangnya di orang lain, kita enggak megang uang ini. Posisi setahun penuh dan sampai nisabnya. Seharusnya kalau uang itu ada di tangan kita, kita wajib zakat. Tapi ternyata uangnya enggak ada, dipinjam sama orang. Nah, ya tapi kan milik dia asli hartanya dan lebih nisab. Paham ya? Itu nanti apa di saat itu dia enggak wajib zakat dan enggak perlu minjam ke orang lain, ana mau pinjam dulu untuk zakat, enggak perlu. Cuman kapan dibalikkan uang tadi itu, paham ya? Dia harus menyisakan sebagian uangnya untuk zakat tadi itu. Paham belum? Ewa. Mahfum Abdurrahman? Antum paham enggak antum? Soal globalnya paham enggak globalnya? Jadi antum punya uang banyak, 5M misalnya 5 miliar. Tapi enggak sama antum uangnya dipinjam sama orang gitu loh. Posisi sudah sampai haul setahun dan posisi uang itu 5M kan bisa dikatakan lebih nisab. Ya enggak? Lebih nisab itu uang yang antum pinjam-pinjamkan tadi itu. Ternyata datang setahun dan seharusnya zakat, tapi uang enggak ada. Wajib zakat enggak antum di situ? Saat itu wajib mengeluarkan enggak antum pinjam uang orang lain kemudian dizakatkan? Enggak. Nunggu mereka kembalikan dulu. Catat dulu yang tertunda zakatnya berapa. Tahu belum? Seperti itu. Antum paham enggak antum? Ayo. Antum? Ayo. Jangan sampai keliru. Kita lihat sini. Apabila idza kanat amwalul insan laysat biyadihi, apabila harta orang itu enggak di tangannya, fala yajibu alaihi an yastaqrida liyuzakki, maka enggak wajib bagi dia pinjam untuk berzakat. Bal tabqa zakah fi dhimmatihi, bahkan kewajiban zakat masih berada tanggung jawabnya hatta yahsula 'alal amwal, sampai dia mendapatkan uang, sampai orang mengembalikan uang kepada dia. Nah, seperti itu. Fa idza kana lil insan duyun, kalau seandainya dia punya hutang, orang itu punya hutang, fi dhimmin nas, tapi hutang itu di tanggungan orang, paham ya? Al-musirin, nah barakallahu fikum. Nah, maksudnya orang-orang yang bisa dikatakan dia mudah untuk bayar hutangnya tadi cuman belum dibayar. Qulna 'alaika zakah. Kita katakan pada orang tersebut, kamu tetap wajib zakat. Tetap wajib apa? Zakat. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Dia punya hutang.
hutang tersebut, nah barakallahu fikum, otomatis kan tanggungan dia gitu loh. Paham ya? Nah, dan dia orang yang apa? Orang yang mudah nyari uang. Ana ulangi ya, dia orangnya mudah nyari uang. Cuman posisi dia punya hutang. Nah, paham ya? Kemudian apa? Posisi saat itu dia setahun penuh dan harta yang dia miliki itu walaupun istilahnya dia punya hutang ke orang lain, tapi dia punya harta yang harus dia keluarkan untuk zakat. Kita katakan alaika zakah, kamu tetap wajib zakat. Lakin la nulzimuka an tukhrijaha wa anta lam takbidha. Tapi kami enggak bisa mengharuskan kamu untuk kamu mengeluarkan dalam keadaan kamu belum megang uang. Belum. Jadi kapan mengeluarkannya zakat? Kalau sudah megang uang. Kalau sudah megang uang. Laka an tuakhir al-ikhraj ila al-qabd. Kamu boleh menunda zakatnya itu sampai ketika antum sudah megang uang. Paham belum? Paham belum ini Abdullah? Nah, jangan sampai keliru ini ya. Wa idza kana 'indahu ghanamun wa dhallat. Nah, sekarang kalau dia punya kambing, kambingnya dhallat, hilang. Seharusnya kalau kambing sudah mencapai nisabnya, disebutkan dalam kitab fikih itu nisab kambing, sapi, unta itu ada sendiri, ya enggak? Kalau kambing berapa? 300. Berapa? 10 kambing. 10 kambing yakin? 10 kambing, 10 unta. Kambing. Nanti kita lihat lagi. Yang jelas kambing, sapi, unta itu ada nisabnya masing-masing. Nah, ketika itu ternyata seharusnya sudah mencapai nisab tapi kambingnya hilang satu. Kambingnya hilang satu. Nah, terus bagaimana? Fala zakata fiha, enggak ada zakat karena nisabnya berkurang. Lakin in ada, tapi kalau hilang kok balik lagi. Wah, enggak ada zakat ini. Ternyata sore-sorenya balik. Paham ya? Sorenya balik kambingnya. Zakat enggak Abdullah? Nah, kita lihat. Nah, kemudian apa kata beliau? Lakin in adat ilahi fa fiha zakah fauran 'inda ba'd ulama. Akan tapi kalau kambingnya pulang lagi, balik lagi gitu sampai nisabnya, maka wajib bagi dia zakat secara langsung menurut sebagian para ulama. Au yabtadi'u haulan jadidan, atau dia memulai apa? Memulai setahun yang baru. Inda ulama akharin, menurut pendapat ulama yang lain. Jadi tadi ketika sudah sampai nisabnya, ketika sudah benar-benar setahun mencapai nisabnya, dia mau biar zakat tuh kambingnya hilang satu ini. Waduh, ini bagaimana ini? Enggak wajib zakat dia. Ternyata sore harinya kambingnya pulang lagi. Nemu dalam artian kambingnya pulang dan pas nisabnya, zakat enggak? Zakat. Ada yang mengatakan sudah habis waktunya. Jadi dia ngulangi, memulai dari tahun baru lagi. Maksudnya menghitung tahun yang baru. Apa itu maksudnya ya? Sampai setahun nanti baru zakat. Allah musta'an. Kita tutup contoh yang keempat ini, atau sekalian situ sampai situ nanti ya, enggak masalah ya. Al-misalur rabi' fi shaum. Contoh yang keempat mengenai puasa. Yajibu 'alal insan an yasuma Ramadan fa in kana maridan falahu an yu'akhiras shaum hatta yabra. Wajib bagi dia untuk puasa Ramadan. Manusia wajib puasa Ramadan, tapi kalau dia sakit boleh bagi dia mengakhirkan puasa sampai dia sembuh. Maksudnya apa? Menunda. Ya, menunda maksudnya ada menggantikan. Karena untuk puasa ada qada, kalau salat ada qadanya enggak? Salat enggak ada qadanya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ditanya oleh salah satu orang wanita mengenai bagaimana ini para sahabat Rasulullah kok mereka itu malah justru apa? Mereka justru mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat. Akhirnya Aisyah menjelaskan bahwasanya barakallahu fikum, atau Aisyah mengatakan ahruriyatun anti? Apakah kamu punya pemikiran khawarij? Akhirnya perempuan tadi mengatakan la walakinni as'al. Lastu biharuriyah walakinni as'al. Aku bukan orang khawarij tapi aku cuma bertanya gitu loh. Kata perempuan tadi. Akhirnya Aisyah ummul mukminin mengatakan, barakallahu fikum, kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah." Semakna itu ya. Dulu kita di zaman Rasulullah diperintahkan untuk menggantikan puasa tapi tidak diperintahkan untuk menggantikan apa? Salat. Jadi kalau salat antum sudah terlewatkan, terlambat waktunya, antum enggak diperintahkan untuk mengganti. Kalau sudah di luar waktu ini ya, ingat ya. Tapi kalau masih dalam waktu, kerjakan segera. Tertidur misalkan, tidur jam 10 pagi tidur sampai jam 2 siang. Masih ada waktu enggak salat zuhur? Langsung saat itu. Antum jam 10 pagi tidur sampai jam 5 sore. Sudah habis waktu zuhurnya. Antum enggak diperintahkan untuk qadha. Karena untuk salat itu ada namanya adaun, menunaikan. Qadha itu menggantikan. Paham belum? Nah, terus bagaimana?
Kan ketidaksengajaan antum tidur tadi itu. Tidak sengaja antum kan tidur tadi, akhirnya ketiduran tadi kan. Maksudnya untuk tidak menyengaja untuk meninggalkan salat. Nah, itu perbanyak amalan saleh. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau masih di dalam waktu salat maka salat, kalau sudah di luar salat enggak diperintahkan untuk mengqadha. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Barakallahu fiikum li'annal barakallahu fiikum wa kadzalika idza kana musafiran. Seperti itu pula ketika dia musafir, safar. Li'annal musafira yashqu 'alaihi shaum fil ghalib, karena orang musafir, orang safar itu kebanyakannya berat untuk puasa. Tapi boleh enggak puasa? Boleh kalau dia mampu enggak masalah. Tapi kalau enggak mampu jangan. Rasulullah mengatakan apa? Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Tapi kalau dia ternyata kuat, mampu, badannya kuat, kekar, tegap, itu misalkan dia puasa, kuat, mampu, boleh enggak? Bagus. Paham ya? Tapi kalau ternyata dia enggak mampu, ambil rukhsah tadi itu. Nah, barakallahu fiikum. Dalil dzalika qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Syahidnya mana syahidnya di sini? Maka barang siapa yang menyaksikan barakallahu fikum hilal tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Naam. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit, aw 'ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa 'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Fa yasrallahu 'alal marid wal musafir idza ata 'alaihi Ramadan, maka Allah telah mudahkan bagi orang yang sakit dan orang yang safar apabila datang bulan Ramadan, an yuakhira as-shaum hatta yantahiya udruhuma. Maka boleh kedua-duanya menunda puasa, mengakhirkan puasa sampai hilang atau habis udurnya. Wa hadza la syakka annahu taysirun. Ini enggak diragukan lagi bahwasanya itu adalah kemudahan. Mudah atau enggak? Coba kalau dipaksakan, sakit enggak sakit harus puasa. Safar pun harus puasa. Berat kira-kira? Berat. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam, wasammata, ingat-ingat bukan summa, wasammata artinya itu. Wasammata itu hunaka artinya. Wasammata hunaka. Wa hunaka wa wasammata saysirun akhar. Di sana ada kemudahan yang lain. Idza kana la yastati'u an yasuma limaradin aw la yurja. Kalau seandainya dia tidak mampu puasa karena sakit, perhatikan baik-baik ya. Kalau seandainya dia tidak mampu puasa karena penyakit yang la yurja zawaluhu aw likibarin. Ini penting sekali pembahasan masalah fikih ini ya. Yang pertama tadi apa? Dia enggak mampu karena safar atau karena sakit. Boleh dia enggak puasa tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Yang kedua lain. Yang kedua ini dia enggak mampu puasa karena penyakit yang menimpa dirinya. Dan penyakit tersebut apa? La yurja zawaluhu, enggak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Parah intinya. Paham ya? Sudah diperiksakan ke Thailand, ke Bangladesh, ke Amerika, ke Italia, ke Britania. Intinya sudah bisa keliling dunia tapi enggak sembuh-sembuh juga. Nah, dalam artian sudah enggak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, penyakit parah. Satu. Kedua, likibarin atau sudah tua renta. Orang tua sudah tua renta, jompo. Paham ya? Sudah lansia, lanjut usia, dan enggak kuat lagi puasa sudah. Bagaimana dia? Fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskinan. Maka hendaknya dia memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Enggak dituntut untuk membayar puasa dia, karena enggak mampu. Memang benar-benar enggak mampu dia, karena penyakit yang parah tadi itu. Penyakit yang tidak bisa diharapkan apa? Kesembuhannya, atau orang yang tua renta tadi itu. Hadza taysiru alladzi na'am barakallahu fikum. Na'am alladzi takarrara marratain fis shaum. Ini adalah kemudahan yang terulang 2 kali. Terulang 2 kali di dalam puasa. Mansya'uhu, permulaannya, nah barakallahu fi, mansya'u maksudnya di awal mulanya, an-dina yusrun min asli. Ini kemudahan yang pertama, karena memang agama ini benar-benar hukum asalnya apa? Asal usulnya adalah mudah gitu loh. Yang kedua, au 'inda ta'arudi au 'indal 'arid tari', atau ketika apa? Mudahnya ketika ada faktor yang muncul tiba-tiba. Faktornya apa tadi? Yang muncul tiba-tiba tadi? Kok dia enggak boleh enggak puasa tadi? Karena dia sudah tua renta. Sudah tua renta enggak mampu puasa. Yang kedua karena dia sudah punya penyakitnya itu parah. Enggak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Paham itu ya sebabnya ya? Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir, al-misalul khamis, contoh yang kelima. Fil haji, dalam masalah haji. Yajibu 'alal insan an yu'addil hajja bi nafsihi idza kana mustati'an. Wajib atas manusia untuk berangkat haji kalau dia mampu, wajib berangkat sendirian. Enggak perlu diwakilkan orang lain.
Paham belum? Enggak perlu diwakilkan ke orang lain. Fa illam yastati', tapi kalau dia enggak mampu, wa kana indahu mal, tapi punya harta yang banyak, yumkinuhu an yuniba bihi man yahujju anhu, dan memungkinkan dia nyuruh orang yang mau menggantikannya. Namanya apa namanya? Haji badali namanya. Paham ya? Namanya haji yang badali, sifatnya badali itu dia barakallahu fikum punya uang, dia enggak berangkat. Paham ya? Cuman dia nyuruh orang lain menghajikan dia. Tapi ingat, carilah orang yang sudah pernah haji tapi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena biar nanti dia apa posisinya? Nah, posisinya apa? Dia bisa mengulang lagi hukumnya yang yang bisa katakan ibadah yang mulia tersebut. Paham ya? Seperti itu. Para ulama mensyaratkan upayakan mencari yang sudah pernah haji. Nah, untuk menghajikan dia. Kecuali kalau dia misalkan uangnya double, antum haji sendiri, setelah haji nanti misalkan kamu pulang, tolong dihajikan anak misalkan. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa kana la yarja zawalu illatih, dan saat itu orang yang sakit tersebut tidak bisa diharapkan lagi apa? Hilangnya penyakitnya. Fa innahu yuqimu man yahujju anhu, maka dia tetap menegakkan haji, tapi apa? Maka sesungguhnya dia nyuruh orang yang mau menegakkan haji, menghajikan dia. Wa yujzi'uhu, dan sah an faridatul Islam, dan sah dia dikatakan sudah pernah haji, walaupun dia enggak berangkat sendiri karena enggak mampu tadi. Nah, barakallahu fikum. Lah kalau enggak mampu uangnya bagaimana coba? Nyuruh menghajikan orang atau enggak? Kenapa? Kalau dia enggak mampu, tadi kan nyuruh orang berangkatkan haji, ya enggak? Nyuruh orang menghajikan dia. Kalau dia enggak mampu apa? Enggak mampu badan dan jasadnya, uangnya banyak dan mampu. Oh ya. Tapi sekarang sebaliknya, dia enggak mampu uangnya, badannya kekar, tegap, masya Allah. Paham ya? Tapi dia enggak mampu uangnya, nyuruh orang enggak? Lah kenapa enggak nyuruh? Enggak ada uangnya. Paham ya? Enggak ada uangnya. Karena dia enggak ada modalnya. Bagaimana? Haji, bisa dikatakan untuk saat ini enggak ada yang gratis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Haji plus aja harganya mahal. Sekitar berapa juta haji plus? 250 juta kurang lebihnya. Nah, barakallahu fikum ya na'am. Kecuali kalau misalkan antum di sana kerja misalkan suatu ketika, atau antum di sana pas lagi ada acara lah misalkan, antum ternyata di sana bisa haji murah, ya alhamdulillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa qad ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu fataqul, dan sungguh dalam riwayat yang ada, suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah bertanya, inna faridatallah ala ibadihi fil hajj. Nah, sesungguhnya, atau dia berkata, perempuan tersebut berkata, nah barakallahu fikum, bertanya kepada Rasulullah, kemudian seraya berkata, sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya, maksudnya kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya fil hajj, dalam masalah haji. Na'am, adraktu abi syaikhan kabiran. Aku menjumpai bapakku dalam keadaan sudah tua renta. La yasbut 'ala rahilah, dia enggak kuat kalau naik kendaraan. Saat itu kendaraannya apa? Unta, keledai, kemudian apa? Barakallahu fikum. Naam, apa lagi? Mungkin kuda, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi saat itu orang sudah tua. Bapaknya sudah tua renta, kemudian tidak mampu dan tidak kuat, tidak kokoh di atas kendaraan. Afa ahujja anhu? Apakah boleh aku menghajikan, diniatkan untuk dia? Na'am. Rasulullah na'am, hujji anhu. Boleh, berhajilah engkau untuknya. Berarti ya, ini riwayatnya beda-beda. Ada yang riwayat yang lain itu perempuan yang nanyakan anaknya. Kalau ini laki-laki yang nanyakan anak perempuannya. Apa maksudnya ya? Nah, dua-duanya sahih. Akhraj al-Bukhari Muslim min hadits Ibnu Abbas, hada aidan taysirun. Al-mithal as-sadis bin nafaqat. Contoh yang keenam mengenai nafkah. Qala ta'ala liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ini. Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta itu dia menginfakkan keluasan hartanya. Dan barang siapa yang takdirkan dia memiliki rezeki, nah barakallahu fikum, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaknya dia menginfakkan dari apa yang Allah Taala berikan kepadanya. Ini bukan wajib, paham ya? Yang memiliki keluasan rezeki, rezekinya lebih silakan, paham ya? Tapi kalau dia rezekinya pas-pasan, rezekinya cuman pas-pasan misalkan, bagaimana? Yang paling utama, yang paling penting adalah kalau dia berkeluarga, keluarganya, anak istrinya. Jangan antum infak sedekah semangat tapi istri keluarga disia-siakan, terbengkalai. Jangan, itu keliru. Kenapa keliru? Karena mereka harus apa?
harus kita santuni. Kita sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab. Kalau enggak bertanggung jawab berdosa atau enggak? Berdosa. Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa 'ala hadza berdasarkan penjelasan ini fa kullu ma fi syara' fa innahu muyassarun bin asli. Maka setiap yang ada dalam syariat ini, pada asalnya mudah. Aw 'indama yatra'ul 'arid al-muqtadi li taysir. Atau dia itu mudah ketika muncul apa? Muncul faktor yang mengharuskan untuk dipermudah. Paham ya? Sudah kita lewati contoh-contohnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.